Assalamualaikum teman-temanku. Yuk kita dengarkan cerita dari Ustadzah. Judulnya adalah Cangkul dan Cacing, ditulis oleh Yuliati Siantajani. Tiktok, 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 kring. Tiktok, 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 kring. Tiktok, 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 kring. Bunyi jarum jam beker berdenting membangunkan Ujang. Ujang tetap bangun pagi walaupun ini hari libur. Ayah dan bunda telah menunggu di ruang makan. Ujang dan Ijang menyusul untuk sarapan bersama. Bunda memasak makanan kesukaan mereka, docang, lontong bercampur kelapa, kerupuk dan daun singkong. Wah, lezat sekali makanan khas dari kota Cirebon ini. Hari ini Ujang sudah menanti-nanti untuk bermain di kebun di belakang rumah. Setelah mandi dan membantu membersihkan rumah, Ujang dan adiknya berlari-lari kecil lewat pintu belakang menuju ke kebun. Ayah ikut menyusul sambil menjinjing keranjang. Ujang menemukan sebuah cangkul besar dan sebuah cangkul kecil di pojok kebun kecil mereka. Cangkul besar sering dipakai ayah untuk menggemburkan tanah yang ditanami beberapa tanaman. Ada tanaman tomat, cabai, terong, dan kacang panjang. Cangkul kecil adalah cangkul pemberian Om Tatang yang kemarin datang ke rumah. Om Tatang menemukan cangkul kecil ini ketika pergi ke sebuah desa wisata. Ia mengetahui bahwa Ujang senang berkebun membantu ayah. Karena itu, Om Tatang memberikan cangkul kecil itu untuk Ujang. Ujang sudah tidak sabar untuk mencoba mencangkul dengan cangkul barunya. Seperti ayah. Ya, Ujang sering melihat bagaimana ayahnya mencangkul di kebun. Ujang pernah mencoba mengangkat cangkul ayah yang besar itu. Berat sekali. Aku tidak kuat. Begitu ujar Ujang pada ayah beberapa waktu lalu. Ujang mengulangi gerakan mencangkul berulang kali. Ia mencangkul semakin lancar dan ringan rasanya. Cangkul, cangkul, ambil cangkulmu. Ijang bernyanyi nyaring di samping Ujang. Terlihat keringat di atas di dahi Ujang. Tes, tes. Rupanya Ujang mengeluarkan tenaga cukup banyak setelah mencangkul beberapa kali. Ayo Ujang, cangkul lebih dalam lagi, teriak ayah memberi semangat. Kita akan lihat seberapa dalam tanah yang bisa kau gali, ucap ayah. Ujang mengayunkan cangkulnya lebih kuat lagi. Wush, wush. Tanah yang dapat dipindahkannya lebih banyak rupanya. Tanah itu menumpuk di sekitar lubang yang ia buat seperti gunung. Lubang yang dibuatnya juga terlihat bertambah dalam seperti sumur. Ujang bertanya kepada ayah, bagaimana caranya Ujang tahu kedalaman lubang ini ya? Ayah memberikan sebuah penggaris kayu kepada Ujang. Ujang mengamati tanda-tanda garis kecil bertuliskan angka-angka pada penggaris itu. Sekarang, mari kita ukur lubang yang kamu gali ini. Bisakah kamu menunjukkan cara mengukurnya? Tanya ayah. Dengan sigap Ujang mengambil penggaris itu. Ujang lalu memasukkan penggaris itu ke dalam lubang tanah yang digalinya. Lihat ayah, setinggi ini lubang yang bisa aku gali. Ayah mengeluarkan spidol merah pada kantongnya. Cret! Ujang mencoret penggaris di angka 8 dengan spidol. Tiba-tiba Ujang berteriak, Ayah, ayah, ada sesuatu yang muncul dari lubang ini. Benda kecil berwarna merah terang, bergerak-gerak. Itu apa ya? Ujang dan Ijang bertanya bersamaan. Ayah menjawab dengan riang. Sepertinya itu binatang cacing. Mungkin di situ ada rumah cacingnya. Mari kita gali lebih dalam lagi. Kita bisa menggunakan benda lain yang tidak membuat cacing itu terluka. Ujang dan Ijang menundukkan kepalanya melongok ke dalam lubang itu. Matanya membelalakan melihat ke dalam lubang cacing itu semakin menggeliat dan mencoba untuk dapat naik ke atas. Ujang menjulurkan jari-jarinya mencoba menolong cacing itu agar bisa keluar dari lubang. Ujang menggumam lirih, sabar ya cacing, aku akan membantumu keluar dari rumahmu. Kita berjalan-jalan ya, kamu bisa berkeliling-keliling ke kebun ini.
menjulur, menjulur, menjulur. Akhirnya tubuh cacing seutuhnya berada di permukaan tanah. Ujang dan Ijang melihat dengan heran bentuk cacing yang panjang, gilik, bening, berjalan meliuk-liuk. Mereka mengamati cara bergerak cacing itu, menggeliat, maju ke depan, lucu sekali jalannya. Ujang bertanya kepada ayah, "Ayah, cacing itu tidak terlihat kakinya, mengapa dia bisa berjalan?" Ayah menjelaskan, "Ya, cacing tidak memiliki kaki, ia bergerak dengan perutnya. Cara bergerak seperti itu namanya melata." Ujang mencoba untuk menyentuh cacing itu. "Hi, geli rasanya, lunak dan licin." Ujang terkekeh kegelian. Ayah tersenyum. Hari semakin siang, sinar matahari mulai terasa panas. Keringat Ujang menetes semakin deras di wajahnya. Juga Ijang terlihat memerah, wajahnya tersengat panas matahari. Si cacing semakin menggeliat ke sana kemari, seolah-olah menari-nari, kegirangan menikmati udara panas di siang hari. Kemudian, mereka mencari tempat untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Udara terasa segar. Mereka menggelar tikar dan istirahat di sana. Rasa haus mulai terasa di tenggorokan mereka. Untunglah Bunda segera datang membawakan es kelapa muda penghilang dahaga. Sungguh bersyukur hari ini dapat merasakan liburan bahagia bersama keluarga. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Cangkul dan cacing.